Sore-sore gini, penake nyantai ya lur, sambil nyiram-nyiram tanaman, biar cepet panen. Ya mbak. Dol, tolong Dol. Apa mbak? Iki ana ulo Dol. Ulo. Tolong Gede ulone mbak. Kuwi ulo kuwi. Gede. Kuwi gede kuwi. Di kobra wi mbak. Bahaya wi. Sik. Kudu dipindah iki. Hati-hati Dol. Ya. Sik. Hati-hati something. Gede ya mbak. Bahaya kuwi. Hati-hati Dol. Bahaya kuwi. Hati-hati Dol. Sik mbak, sabar ya. Kecekal mbak. Wah iki kudu didoke saka kebon iki. Lho, mek dipindahne ndi kuwi? Wes. Mas iki lagi arep ganti kulit iki. Nek ana wong iso ngoyak. Oh, ngono to. Wis aku tak pindah rono lah. Serak kali wae. Supaya gak saling mengganggu, lebih baik aku pindahin aja king kobranya. Kudu hati-hati lur, kalau nemu ular seperti iki, gak boleh sembarangan nangkep, harus ahlinya yo. Soalnya king cobra termasuk salah satu jenis ular yang sangat berbisa. Wis, aman sekarang. Wis Dol. Udah pak, udah aman dok. Ya wis. Ada apa pak? Iki ngewangi aku panen ciplukan. Oh ya pak, tapi kok saya ya, tak ngombe sih. Oh iya Panas wis. banget pak. Ya wis. Bisa ya pak? Tanteni kono ya. Ya. Katanya Mbak Putri mau buat makanan yang ciamik dari ciplukan. Aku jadi makin semangat panen ciplukan. Mbak, Ya Dol. Putri. Piye? Kopane nek kono wae po. Wis kowe. Ya pak, depannya kan di. Kowe ke bagian kono wae. Oh ya pak. Itu ya pak ya. Iya, sing kuning-kuning. Ciplukan biasanya tumbuh liar di kebun atau semak. Tapi kalau di sini, ciplukannya sudah dibudidaya untuk dijual. Pilih buah ciplukan yang warnanya kekuningan. Tinggal petik pakai tangan aja iki. Ciplukan iki gak cuma enak lur, tapi juga ngakeh manfaatnya. Antara lain mengandung vitamin K. Dol. Aja dipangan kabeh. Taruh gua apa tuh pak? Arep gawe pipis kopior. Apa pipis kopior? Iya. Enak apa? Enak, engko tak gaweke. Oh ya. Ini pak. Kuwi kopane dioncai ya. Oh ya pak. Kelapa dibelah untuk diambil daging dan airnya lur. Potong bagian atasnya, lalu keluarkan air kelapanya. Kemudian belah menjadi 2 bagian, lalu kerok dagingnya pakai sendok. Mbak Putri, Ya. ini kelapa mudanya Mbak, udah siap? Pesan ya. Iya Mbak.
Buah ciplukane mau dijadikan kue pipis yo lur. Iki salah satu kue tradisional di Jawa. Banyak ditemukan di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah. Bahan lain yang dipakai pisang, buah naga, alpukat, jambu biji merah, kelapa muda, dan kelapa tua. Selain itu, ada roti, sagu mutiara, gula, garam, dan daun pandan. Sekarang buat santannya dulu. Parut kelapa tua, lalu ambil santannya. Kalau rotinya dipotong-potong seperti iki yo. Alpukatnya dikerok pakai sendok. Pisang, jambu biji merah, dan buah naganya juga dipotong-potong lur. Sekarang buat adonan kuah pipis ciplukannya yo. Campurkan santan dengan gula pasir dan sedikit garam. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Lalu masukkan potongan pisang, sagu mutiara, kelapa muda, dan daun pandan. Sekarang masak adonannya selama 15 menit sampai 20 menitan. Tunggu sampai adonan mengental dan mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Wih, seger banget yo tampilannya. Pasti sehat juga iki karena pakai bermacam buah. Pak, monggo Pak, dikedapi Pak. Monggo Bu, yuk. Ayo, monggo. Biasanya pipis kopior dibungkus pakai daun pisang, tapi pakai wadah batok kelapa begini bisa membuat tampilannya lebih menarik. Seperti dugaanku, rasanya seger, manis, gurih, mantul pokoknya. Piye kabare lur? Sehat-sehat toh? Kalau mau badan bugar dan sehat seperti aku ini, syaratnya sih nggak boleh males-malesan. Kerjaan apapun pasti dengan senang hati aku lakuin. Seperti sekarang, motong-motong kayu. Oh iyo, hari ini aku lagi di Desa Tonjong, Kecamatan Majalengka. Salah satu yang paling terkenal di sini, kecap manisnya. Kalau penasaran cara bikin kecap tradisional, tonton terus sampai habis yo. Dul. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Tolong bantu bawain kacang kedelai hitam. Oh, kedelai yang di gudang Pak? Iya, buat direbus nantinya. Oh, iya Pak. Iya. Usaha kecap kedelai ini sudah dilakukan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Dalam sehari, ratusan kilogram biji kedelai diolah di sini.
Sebelum diolah, biji kedelai harus melewati proses pencucian atau sterilisasi. Soal kebersihan jadi yang terpenting dalam pembuatan kecap di UKM ini. Waduh, apes tenan. Gara-gara nggak lihat ada tangga, aku jadi kepleset. Kalau kayak gini bisa dimarahin bos. Iya ya Mas, ya nanti saya cuci lagi Mas. Ya kau. Udah, maaf Bang, ya. Ya. Ya udah, biar saya aja yang cuci. Kamu terusin lagi yang kemarin, rembusan kemarin. Oh, ya Bang, ya Bang. Ono-ono wae iki, baru mulai kerja wis bikin repot di sini. Maaf ya Kang. Kedelai yang sudah dicuci bersih langsung masuk ke tahap perebusan. Lama perebusan sekitar 40 menit sampai 1 jam. Selanjutnya, dijemur selama beberapa jam dan masuk ruang lembab selama sehari. Sabar lur, masih panjang iki prosesnya. Kedelai yang sudah lulus dari ruang lembab akan dijemur lagi dan digaruk dengan alat khusus. Setelah itu, kedelai balik lagi ke drum penyimpanan dan didiamkan dalam ruangan selama 3 mingguan. Supaya nggak lupa, masing-masing drum sudah ada tanggalnya yo. Kemudian, kedelai yang sudah disimpan 3 minggu langsung dipisahkan ampas dan airnya. Wah iki, proses yang paling seru lur. Perebusan bahan-bahan kecap di tungku besar. Panaskan air sampai suhu tertentu, lalu masukkan gula merah murni. Masak sampai mendidih yo. Ukuran bahan dan suhunya harus benar-benar pas. Kalau meleset sedikit, rasa kecapnya bisa beda. Selanjutnya, campurkan air fermentasi kedelai. Sekalian disaring yo, supaya nggak ada gumpalan dalam kecap. Ini yang membedakan proses pembuatan kecap khas Majalengka. Banyak tahap penyaringan untuk menjaga kualitas kecapnya. Sekarang, pindahkan ke tungku sebelah supaya kecampur semuanya. Penyaringan kedua ini memakai kain yang lebih berserat. Gunanya untuk membuat kecapnya lebih mulus lagi dan pas kekentalannya. Sekarang tinggal nunggu kecapnya matang wae ya lur. Pada tahap akhir ini, suhu api harus benar-benar dijaga. Jangan sampai suhunya terlalu rendah. Soalnya bisa membuat kecap menggumpal dan kasar. Sebaliknya, kalau terlalu panas, kecap bisa beraroma gosong. Wis, jadi ki, tinggal disaring sekali lagi dan masuk ke drum akhir. Kecap nggak hanya enak jadi pelengkap masakan yo, tapi manfaatnya juga banyak. Salah satu nih, protein nabati dari kedelai. Di drum terakhir iki, kecap didinginkan sebentar, kemudian dikemas dalam botol. Dul, Ya Pak. ini ada ampas buat teh Sani buat dimasak. Oh, ya Pak. Ya. Ternyata ampas kecapnya mau diolah teh Alfa dan Neng Fadila jadi canai kari.
Roti canainya terbuat dari tepung terigu, gula halus, susu bubuk, telur, dan margarin. Untuk bahan kari khas India, pakai banyak bumbu yo, mulai dari cengkeh, lada, sampai daun salam. Tetap ada tambahan bumbu standarnya yo, ada cabai merah, bawang putih, bawang bombay, dan daun jeruk, santan dan tomat. Bikin adonan canai dulu yo. Campurkan tepung, telur, gula, dan susu bubuk. Tambahkan air dan aduk sampai jadi adonan. Teh, ini teh disuruh ngantar ampas kecap teh. Oh ya, makasih Dul. Oh ya teh. Ternyata sebutan canai berasal dari kota Chennai, India. Banyak sebutan roti canai lur. Ada yang menyebutnya prata atau roti pipi. Oh iya, kalau adonan sudah mulai kalis, masukkan margarin dan campur terus sampai merata. Kalau sudah kalis, tambahkan sedikit pewarna makanan biar makin menggugah selera. Untuk bumbu karinya, haluskan cabai merah dan teman-temannya iki yo. Kalau bawang bombay, potong kecil-kecil aja. Beres urusan perbumbuan, lanjut membentuk canai. Saat membentuk adonan, pakai sedikit minyak supaya adonannya nggak lengket. Setelah adonan dibulatkan, ratakan dengan alat penggiling. Untuk menggoreng canai, pakai api kecil. Minyak goreng yang dipakai juga sedikit aja. Yang penting bisa mematangkan roti canai. Panaskan adonan sambil dibolak-balik sampai warnanya sedikit kecoklatan. Sekarang masak karinya yo. Tumis bawang bombay dan bumbu halus. Kemudian masukkan bumbu rempah seperti batang serai, bumbu cabai, lada, dan cengkeh. Iki yang membuat wangi kari menggoda selera. Tambahkan sedikit air supaya nggak cepat gosong. Setelah itu masukkan santan dan ampas kecap. Aduk terus sampai mengental yo. Iki hasilnya inovasi masakan India lur. Canai warna-warni dengan kari berbahan ampas kecap. Selama iki, ampas kecap yang dianggap sebagai limbah ternyata bisa jadi masakan yang menarik. Wih, kelihatannya enak nih. Dari aroma dan tampilannya sudah membuat aku menelan ludah dan perut lapar. Jadi aku harus langsung makan iki. Paduan rasa roti, lembut dan gurih bertemu bumbu rempah yang kaya rasa. Rasanya pecah di mulut. Gak percaya? Bikin aja di rumah masing-masing yo. Wih, sore yang cerah emang paling enak kalau jalan-jalan ya lur. Walah, iki motor kenapa mepet-mepet yo? Tolong,
Apa iki? Salahku apa? Buka. Dul. Iya, Bos. Omongnya gue jago masak. Iya, Bos. Aku pengen tok masake sing paling enak. Malah apa, Bos? Masak gasir. 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 Apa itu, Bos? Piye kowe iki? Gasir kok ora ngerti lho. Oh, jangkrik besar itu, Bos. Oh, Oh, ya, Bos. ya. Masa apa, Bos? Pokoknya sing paling enak. Ya lah. Ya, Bos. Waduh, Lur. Aku diculik cuma karena pengen dibuatin makanan enak. Dikirain kenopo. Tiwas wedi tenan aku. Yo wis, sekarang tak nyari gasir dulu. Gasir atau gangsir iki sejenis jangkrik, tapi ukurannya lebih besar. Mereka biasanya hidup dengan menggali lubang tanah. Meskipun sering dianggap sebagai pengganggu tanaman, gasir bisa diolah jadi makanan enak loh. Sabar yo, nanti tak ceritain rasanya kalau udah jadi. Sekarang aku harus nyari gasir yang banyak. Aku harus cari gundukan tanah yang menandakan ada gasir di dalamnya. Setelah ketemu, langsung dicangkul wae yo. Hewan iki cukup gesit membuat lubang di tanah. Jadi, aku harus sambil mengorek-ngorek dalam tanah. Sudah dapat lumayan banyak iki gasirnya. Untung ada bal batuan yo. Aku harus bikin makanan yang enak demi keamanan bersama. Soalnya iki kan pesanan bos penculik. Aku kebagian tugas membersihkan gasir. Untung gampang caranya. Tinggal dimasukkan ke dalam air panas. Jadi kotoran dan kumannya dijamin kabur. Mbak Sandra dan Bu Wati lagi menyiapkan bahan sop miso gasir. Ada tahu putih, daun bawang, bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, wortel, bumbu miso dan garam. Daun bawang, bawang merah dan bawang putih diiris tipis yo. Kalau wortelnya dipotong kecil wae, cabai merahnya juga diiris-iris. Kok dua? Untuk menumis gasir, cukup menggunakan cabai, bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang-bawangan sampai harum, baru masukkan cabai merah. Setelah itu, baru gasirnya. Mbak, iya Mbak, gasirnya udah digoreng, ditumis Mbak. Oh iya, tersuan ya, Dol. Ojo lali lho Mbak, masak enak ya Mbak ya. Siap, Dol. Oh iya.
Tahu dipotong dadu ya lur. Tomatnya juga mesti dipotong kecil-kecil. Kalau masarian ya Bu. Ya. Sekarang tinggal masak sop misonya. Rebus air dulu. Kalau sudah mendidih, masukkan irisan wortel. Kalau sudah empuk, tambahkan bumbu miso Jepang. Aduk sampai bumbunya larut. Setelah itu, masukkan tahu dan garam sambil diaduk yo. Sekarang saatnya pemeran utamanya dimasukkan. Gasir nggak cuma enak dimakan lo yo, tapi juga wakeh manfaatnya. Lanjut lur. Masukkan potongan tomat dan daun bawang. Aduk pelan-pelan yo, supaya tahunya nggak hancur. Tunggu sebentar lagi yo. Akhirnya jadi juga makanan pesanan bos penculik. Gak cuma tampilannya yang menarik lur, nek tak bayangke rasane pasti jos gandos iki. Oke, saatnya kita suguhkan untuk bos penculik. Waduh, aku deg-degan banget iki. Semoga bos penculik suka makanannya. Ora nggo sego, Bos. Ora diet. Asal suka ndi, Dul? Hah? Jogja, Bos. Jogja. Jogja, Bos. Gede sak kampung. Bosnya juga Jogja, Bos. Aku ya Jogja. Ya makan bareng-bareng aja, makan bareng aja. Ya. Lega aku lur, akhirnya bisa buat si bos seneng. Kita pun bisa makan sop miso gasir bareng-bareng. Tentunya dengan suasana senang. Ono-ono wae yo, minta dimasakin aja, harus pakai diculik dulu. Oh iya lur, sop miso gasir sepintas mirip sop biasa. Tapi rasanya agak beda iki. Soalnya ada tambahan bumbu miso Jepang. Jadi rasanya gurih dan sedikit asam khas bumbu miso. Pas banget dimakan sama gasir yang renyah. Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya, Jawa Barat, memang masih asri banget lur. Menyejukkan mata. Wes lah, aku ikut bocah-bocah iki cari kijing. Jang. Rek kemana? Mau cari kijing Di mana? di balong sana. Ikut boleh nggak? Boleh. Yuk duluan sana. Kijing alias towe adalah sejenis kerang yang hidup di air tawar lur. Seperti di sungai, rawa, dan juga kolam. Kalau lagi musim hujan, bakal lebih banyak, gampang dapatnya lur. Cara menangkapnya yo gampang, tinggal raba lumpur di dasar sungai. Karena kijing memang sukanya berada di endapan lumpur di dasar sungai. Sebentar saja langsung dapat banyak toh.
Anak-anak iki wis biasa cari kijing lur. Aku gak mau kalah dong. Sepertinya wis cukup pencarian kijing hari ini. Aku gak sabar buat masak kijingnya lur. Pertama yang harus dilakukan sebelum mengolah kijing, yo cuci kijingnya lur. Karena hidupnya di lumpur, aku yo harus ekstra mencucinya. Supaya bakteri dan parasit yang terdapat di kijing mati, bisa dengan direbus seperti iki lur. Tapi nggak perlu ditambahkan air yo, karena di dalam cangkang kijing terdapat banyak air. Perebusan iki juga jadi cara untuk membuka cangkangnya lur. Langsung wae aku pisahkan daging dengan cangkangnya. Sekalian juga aku rebus daging kijing. Nah, karena tekstur daging kijing lumayan alot, jadi aku tambahkan daun pepaya untuk melunakkan daging kijing. Lur, jangan anggap remeh nutrisi dalam daging kijing yo. Di dalamnya terdapat kandungan protein yang tinggi. Ada pula vitamin E yang bisa menyehatkan kulit. Daging kijing sudah siap diolah dengan bahan lain ini lur. Teh Hani dan Teh Nira kebagian bikin bumbu pepesnya. Ibu-ibu pasti wis hafal sama bumbu pepes. Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga kunyit. Ulek sampai halus. Nah, yang bikin beda pepes bikinan si Gundul, yo jelas bahannya. Selain pakai daging kijing, juga ditambahkan daun caya-caya. Pilih daun yang masih muda. Kalau daun yang sudah tua, teksturnya alot dan rasanya pahit lur. Daun caya-caya ini punya banyak khasiat, dari mengobati varises, menurunkan kadar kolesterol, dan bagus untuk tumbuh kembang anak-anak. Mantep toh? Nah, biar rasa pepes semakin nikmat, ada tambahan tahu putih juga lur. Bener-bener pepes istimewa yo, isinya komplit lur. Campur tahu, bumbu, dan daun caya-caya. Bukan pepes namanya kalau tidak dibungkus daun pisang. Nah, yang bikin pepes ini semakin istimewa, aku melumurinya dengan lempung alias tanah liat. Pepes akan dimatangkan dengan cara dibakar. Supaya bara api tidak langsung mengenai daun pisang, aku bungkus dengan lempung iki lur. Lagi pula, lempung adalah penghantar panas yang baik. Pepes bakal matang dengan sempurna. Setelah setengah jam dibakar, ini hasilnya lur. Pepes kijing lempung yang istimewa. Ayo kita makan. Anak-anak juga makan yang banyak yo. Daging kijingnya kenyal, bumbu pepesnya enak, dan pas banget dipadukan sama tahu dan daun caya-caya. Pantas makannya pada lahap yo lur. Jos gandos. Lur,
Aku mau bikin olahan khas Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Namanya kembung bertelur. Sebelum diolah, aku bersihkan dulu bagian sisiknya. Isi perutnya juga harus aku buang iki lur. Ikan kembung merupakan jenis ikan tangkapan laut yang sering dimasak oleh warga di sini lur. Ini karena rasa dagingnya yang lezat, juga karena cukup melimpah di sini. Aku juga doyan banget makan ikan kembung lur. Apalagi setauku dibanding ikan salmon, ikan kembung ini mengandung omega 3 jauh lebih banyak loh lur. Urusan pembumbuan biar kuserahkan ke ibu. Bumbu kembung bertelur sangatlah sederhana. Cukup haluskan bawang merah, bawang putih, merica, dan garam. Bahan lainnya yang harus disiapkan adalah santan kelapa. Dari kelapa yang tua yo, supaya rasa masakan jadi lebih gurih lur. Setelah ikan kembungnya bersih, sekarang tugasku mengeluarkan daging di dalam tubuhnya. Ada caranya lur. Aku tekan-tekan seperti ini, lalu pijet bagian perutnya. Dengan begini, daging ikan kembung yang padat dan kenyal bisa lepas dari kulitnya. Adul, sediain buat kukusannya, biar ibu yang lanjutin. Oh ya bu. Sekarang campur daging ikan kembung ini dengan bahan lainnya seperti kuning telur ayam, bumbu halus, dan juga santan kental. Langsung masukkan daging ikan ke dalam tubuh ikan kembung. Yang banyak yo lur, sampai perut ikan kembung membesar. Nah, karena perut ikan yang membesar inilah, makanya olahan ini disebut kembung bertelur lur. Unik toh? Jangan sisakan daging ikannya yo. Semakin banyak yang dimasukkan ke dalam perut ikan, semakin puas makannya toh. Ya bu. Kukus nih. Oh ya bu, pas sudah mendidih juga nih. Iya betul. Ya. Lur, kembung bertelur khas Bangka ini dimatangkan dengan cara dikukus. Sampai matang kurang lebih butuh waktu sekitar 40 menit. Aslinya sih lur, kembung bertelur ini setelah dikukus sudah bisa langsung dinikmati. Tapi tahu sendiri kan, aku yo maunya berinovasi. Kembung bertelur ini mau aku goreng supaya crispy alias renyah. Tapi sebelumnya aku celupkan ke telur dan balur dengan tepung panir. Goreng deh sampai crispy. Makan dengan nasi hangat cocok banget lur. Daging ikan kembung yang udah enak semakin enak dengan tambahan bumbu, telur, dan juga santan. Apalagi digoreng crispy, jadi renyah di luar dan lembut di dalam. Jos gandos.